Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Apalagi nanti sudah masuk ke dalam surga. Maka nanti ada yang mempertanyakan, apakah di dalam surga ada mata urau? Pernah mata urau dalam surga? Kita di sini lihat matahari. Di padang mahsyar lihat matahari. Dijawab oleh beberapa penafsir termasuk Ibnu Abbas, tidak ada cahaya matahari lagi di sana. Ya, tidak ada cahaya matahari. Karena nanti cahaya matahari itu cahaya yang bisa membuat manusia itu susah, kan susah apa? Tuum memang. Makanya cahaya yang ada di dalam surga adalah cahaya yang tidak memudaratkan. Ya, dan itu bukan cahaya matahari, bukan cahaya matahari. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksudkan Rasulullah di sini bin nuritam. Maka ada yang memaknai nurutam itu apa? Cahaya ketika dia berada di dalam surga, dan itu bukan cahaya matahari. Itulah cahaya yang dia dulu ketika di dunia dia berjalan ke masjid dengan kakinya, dengan langkahnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumur rajula, kalau kita melihat ada seorang laki-laki ya'tadunal masajid, dia sering senang ya Pak untuk pergi ke masjid, yang galak ajak masjid Pak. Waktu dia tanya pak je kanya, kenapa nak merompok pak masjid mentau? Kanya sering jak masjid. Jadi makanya waktu Covid yang berutama, ada seorang bapak-bapak umurnya 75 tahun now, 75 tahun. Ya. Ketika saya lihat tidak ada lagi di masjid, kan di Tinau tempat lain, Pak. Ya, di Pungai daerah sana, Pak. Lungkayan bapaknya hoka. Dijawab tidak ada lagi, Pak. Bapak itu sudah enggak ke masjid lagi. Lunjak rumah. Saya pergi ke rumah. Apakah anak-anak jauh masjid? Apa kata bapak itu? Ustaz ini jamin menyolong mati masjid kiban. Lumpang apakah mati pak? Nyo Covid. Nyolong semayang mati masjid kiban. Ya nama. Lumpang halun. Oh bina pak. Lebih parah lah menyona rumah anak-anak jauh masjid. Menyo mati rumah kiban lumpang halun. Anak atau kalen. Mayat bapak membusuk di situ. Bapak isteri nak ada lagi, semua nak ada lagi, anak nak ada lagi. Menyai rumah membusuk pakai ban. Oh nyuci dah. Lebih kata. Lebih kata di masjid mati masjid kalian ni gop. Atau di rumah mati rumah nak kalian. Okey masjid anda jak masjid ni. Akhirnya sudah pergi ke masjid. Maka lembaga halu menyodron di masjid pak. Hana dihron di masjid uri tanya apa sakit tanya pak. Nyo hana tajak masjid ki banyak tanya gop pak. Ya ni pak. Nyo masjid tan tajak. Menyo sakit so kalian. Nyote sakit kau bengeng-bengeng hilang hana sakan landun. Apakah nak tanah masjid? Jadi artinya katanya hana terdepu menyo yang sakit, tapi menyo masjid tak depu Pak. Ya, menyo masjid tak depu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat beliau memalingkan ke belakang tubuhnya dan mengatakan tipulan ho pu sakit. Tipulan ho tipulan ni Pak. Pu sibuk tak dengan dunia leweknya. Tipulan ho itu yang tidak ada yang Pak. Mana sipulan? Maka sebagian penafsir menafsirkan ayat yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah, habis melakukan salat Jumat fantashiru fil ardi. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, habis salim assalamualaikum mau jualan terus. Kalau tadi tinggalkan jualan dulu. Tinggalkan dunia dulu. Ini kalau mau kejar terus, lihat mekat laju. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, fantashiru fil ardi. Habis salat Jumat keluarlah kamu ya tahu saudaramu yang sakit pekan naik jak Jumat benar. Ya nampak. Itu makna fantasir. Najak rumah pekan najak Jumat benar. Pekan najaknya, pekan nak tengok lagi Allah Pak. Jadi arti makna fantasir itu itulah dua tadi. Ya tahu saudara. Pekan naik jak masjid. Ya ini begitu juga Rasulullah ketika itu berpaling dan bertanya sipulan mana hoka tipulan. Tipulan hoka. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu idza ra'aitumur rajul, kamu melihat seorang laki-laki dia senang pergi ke masjid,
Mu'tad itu artinya berasal dari kalimat i'tada. Jadi membiasakan diri untuk ke masjid. Bacu-bacu kerja di masjid, temayang di masjid, ya. Ini orang ini apa ini? Apa yang Rasulullah inginkan? Fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kalian kalau dia adalah orang beriman. Ya, nampak. Dia itu orang beriman. Maka menyonai urun jauh masjid, bersaksilah kata Rasulullah, dan saya juga bersaksi dia termasuk orang beriman kata Rasulullah SAW. Nyawate meninggal masjid tanjak tepu tanjak. Gimana cara ada mengapa betul saudara tanya orang beriman dan mengapa? Lah mati katanya itu masjid tanjak tepu tanjak. Gimana cara ada pegah pak? Kakak dah mantap. Ngembabah han ngahati pak. Ada pegah pak. Ibu kata apakah saudara kita ni orang baik-baik? Ijau lah. Ibu orang baik-baik baru itu nak lun kan? Ya, baru itu nak lun. Jaci makilai zalimi lun. Kakak ngembabah mantap. Ada pegah lagi pak. Tapi kalau ini kata Rasulullah, orang yang cinta masjid pergi ke masjid itu orang beriman. Walaupun untuk temayangnya hana betul-betul bacu-bacu hana betul, yang jelas dia orang beriman dulu. Ya, itu masalah itu lain nanti. Yang jelas Rasulullah mengatakan kalau dia ke masjid dia orang beriman. Maka Rasulullah mengatakan begini di dalam hadis lain, Pak. Kalau seorang itu dia salat di masjid, dia membayar zakat, dia itu saudaramu kata Rasulullah, haram darahnya, ya, Pak. Haram darahnya, Pak. Jadi apalagi menyakiti dia, membunuh dia tidak boleh kata Rasulullah, itu haram darahnya. Kenapa? Dia itu orang beriman, urung semayang, urung bayar zakat, ya, kecuali tidak salat, tidak bayar zakat, ya, Pak. Nanti sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam apa namanya, yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir adalah as-salat. Rasulullah hana kepegah orang hana temayang kafir, hana kepegah, ya, Pak. Rasulullah kepegah pembeda orang mukmin dengan orang kafir as-salat. Ya, jadi kita cerna ke tau. Berarti menyuai semayang mukmin. Hana semayang angke aci ke tau. Ya. Tapi Rasulullah enggak mengatakan nyok kafir hana begah. Jadi Rasulullah mengatakan pembeda saja. Orang salat enggak salat berarti ini. Lagi urang begah bino. Pembeda manusia dengan binatang akai. Ya, akai. Berarti manusia sudah bisa mencerna sendiri. Berarti menyuhana pakai akai ke binatang. Binatang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud Rasulullah fashhadu. Fashhadu lahu bil iman. Jadi makanya handi makaji saudara katanya sama-sama ajak temayang hanya dapat di belah hana betul, di belah hana betul, di belah hana apa. Dia sudah pergi ke masjid. Arti dia sudah pergi ke masjid, dia sudah termasuk orang beriman. Maka naik begah belum beriman masjid tang kerja petantru ya, Pak. Nya perlu ragu dia. Ini orang sudah pergi ke masjid, maka Rasulullah mengatakan fashhaduhu bil iman. Dia itu sudah termasuk golongan orang beriman. Walaupun untuk temayang nak baca-baca hana betul, yang jelas dia orang beriman ya, Pak. Dia orang beriman. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi. Nanti bisa kita lihat dalam Sunan Abi Daud. Bino tebal kitab, Pak. Sunan Abi Daud. Atau kita bisa melihat Sunan Turmuzi, Pak. Dalam hadis At-Turmuzi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini hadis yang ini yang akan kita baca sekarang ini, itu sudah pernah kita baca sebelumnya. Tapi pembahasannya itu hadisnya dua disebutkan, Pak. Itulah termasuk yang ini, tapi kita baca juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum." Ini ala ini termasuk litaswid. Karena Rasulullah cinta sekali kepada hambanya, cinta sekali kepada umatnya, dan ingin memberikan sesuatu yang spesial kepada umatnya. Ala adulukum, itu kalimat ala, Pak. Ya, seperti ala bizikrillah. Allah ingin memberikan motivasi kepada kita, memberikan pahala yang banyak, mengajarkan kita bagaimana dekat dengan Allah. Tidak bisa dekat kecuali dengan zikir. Ya, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya, kata Rasulullah. Mau enggak saya tunjukkan? Saya tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa kalian. Ya, ni kita deca ko jai dia. Nyo hansip ki pancara nyo tak berdoa pi hansip. Nyo ki pancara na carahan. Rasulullah mengatakan ada caranya. Wa yarfa'u bihi darajat. Sudah dihapus dosa, diangkat derajat lagi, Pak. Dua boh mentemai. Ya, nampak. Mau enggak kata Rasulullah saya ajarkan itu?
Halnya simple kata Rasulullah, cuma banyak orang tidak mau. Qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Isbahul wudu'i alal makarih. Teruslah berwudu kalian, teruslah berwudu, jangan pernah putus wudu. Termasuk hal-hal yang tempat kalian benci. Nyo sedang berjaih katanya, you cok wudu kah? Alah, kacau wudu lah memang. Cok wudu lah. Itu ambil wudu waktu tidur bukan syarat tidur. Syarat tidur ambil wudu kan memang. Menyohana cok wudu hanafsah tenget kan memang. Ada makna tersembunyi di belakang itu. Habis mana paling enggak katanya, kalau kita tidak sanggup memelihara wudu, paling enggak habis mandi cok wudu. Ya memang. Habis ke WC cok wudu. Itu saja memang. Walaupun nanti batal di tengah jalan, dah cok wudu tapi. Wudunya kita, setiap batal wudu kata Rasulullah, itu mengampuni dosa-dosa dan diberikan derajat yang oleh Allah. Kan mudah. Mudah sekali. Ini yang dilakukan oleh Bilal. Bilal nyudah kalian ibadah apa ibadah Bilal? Cuma muazin saja. Bilal itu dulu budak. Setelah dimerdekakan, yang tahunya azan saja. Bangun tengah malam itu kita tidak boleh bilang enggak, jarang hantar kepada bahkan Bilal menasihati Rasulullah sampai ketena oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, untuk apa salat lagi, salat tahajud, engkau sudah dijamin surga. Itu nak di Rasulullah. Dropu Bilal ini ya makanya Rasulullah Bilal ibadahnya tidak banyak-banyak, sehingga Rasulullah mengatakan, sabakani ya Bilal, kamu sudah mendahului saya. Bilal terkejut, mendahului bagaimana ya Rasulullah? Sendalmu sekarang sudah ada di dalam surga. Itu jangan salah paham. Rasulullah mengatakan itu sebuah kalimat majas. Sendalmu sekarang sudah berada dalam surga. Artinya perjalanan kita masih jauh. Kamu sudah booking surga terlebih dahulu. Booking surga. Kita mau berangkat ke mana mesti? Uluan Anggrau. Tiket kata beliau apa? Berangkatnya 2 bulan lagi. Atau kita ingin cari tiket murah untuk setahun ke depan kata beliau apa? Sudah jelas semuanya, kursinya mana sudah jelas. Hotel sudah kita booking juga. Hotel mana berapa harga sudah kita booking. Inilah yang Rasulullah katakan kepada Bilal, sabakani ya Bilal, kamu sudah mendahului saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, amal ibadah apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu bisa booking surga. Ya. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, hana ibadah lu ya Rasulullah. Kalian lu sebagai muazzin ya Rasulullah. Saya sebagai muazzin saja ya Rasulullah. Lain hana. Pubutnya han tangguh. Badan tengah malam han tangguh ya Rasulullah. Tengut. Baca Quran bi. Kadang-kadang tan. Itu Rasulullah ungkapkan di depan sahabat lain, supaya sahabat lain mendengar. Akhirnya apa kata Rasulullah kepada Bilal? Coba kamu ingat-ingat amal ibadah rutinmu setiap hari apa? Ibadah rutin yang selain salat fardu, coba kamu ingat-ingat. Oh nah ya Rasulullah, amal ibadah ubudnya. Setiap saya batal wudu, saya berwudu kembali ya Rasulullah. Itu yang menyebabkan kamu kata Rasulullah. Nyan kenyan. Itu namanya isbaghul wudu'i alal makari. Dikejar Bilal, Pak. Belum meninggal tapi sudah dijamin masuk ke dalam surga gara-gara wudunya. Nanti jangan salah paham juga lagi. Nah, urus salah paham. Ganya kita mayang tan teputan dia wudu untang jaga. Ada tadanya bekat. Hai tu payah haji lagi Bilal booking surga. Kipan tak booking pesawat peng hana Pak. Nyo ya booking dah jak kedai Pak. Saya mau booking ini tiket. Pajak berangkat ke peng hana. Nya hana haji. Kipan tak booking peng dan teputan Pak. Demikian pula kita wudu saja kita perbaiki Pak. Temayang tan. Kipan cara ile nya Pak. Makanya seperti orang salah sunnah saja fardu tan ke temayang. Nyo lagi urung belau tempelan ban ke belau tapi ban tang ke belau Pak. Hoyak tempe bahannya Pak, tempelan mono. Puyak tempe. Ban tan teputan. Nya Pak. Orang beli tempelan baju Pak, waktu tadi yang kepunya menyo bajai terceri untuk lon tempe ngenyo. Bajai Pak, bajai hana Pak. Aki panjara bajai hana tempelan mentang na belau Pak. Lagi urang menghe belau moto, bahan nilai belau Pak. Bahan Pak. Ime ho bahan kepu bahan. Hai ente tak kira-kira moto Pak. Kepu bahan aja pakai Pak. Kepu. Na belau moto ilean Pak. Ente wate bahan bocor na belau bahan serap. Nyoki panjara na belau bahan nilai Pak. Moto tan taputan Pak.
Pak dia patang Pak. Baik tangan dia patang ban motor Pak. Jadi kan dapat patang, beli dulu ya Pak, baru nanti beli ban serap ya gitu. Salat dulu. Kalau ingin cari kelebihan-kelebihan maka wudu selalu Pak, isbaghul wudu. Ya. Nyoba wudu mentang terbayangkan ya Pak. Sudah. Ya ini hadis terakhir. Ini apa namanya keutamaan kita itu menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat itu ada caranya Pak. Ada cara begini. Sebagian orang itu mengatakan menunggu salat intidharus salat ba'da salat itu maghrib dan isya Pak. Maghrib dan isya. Ini bagaimana kita siasati supaya bisa menunggu salat setelah salat lagi. Inilah yang bisa disiasati oleh Rasulullah SAW. Setelah salat maghrib, ya Mas, setelah salat maghrib, waktu mau masuk isya, Rasulullah pernah memending salat. Tetapi di sini disebutkan cuma satu malam, Pak. Memending salat itu sampai tengah malam. Maka seorang itu sudah menunggu terus. Ini juga termasuk menunggu salat setelah salat. Atau yang seperti biasa kita lakukan, Pak. Yang untuk kata tembayan syuruk, kan? Berarti nyo haru atau tidak, Pak. Artinya menunggunya tampilan tampilan tak pernah syuruk. Nah itu juga masuk juga Pak. Intidharus salah ba'da salah. Oh ya tadi baru satu kita sebutkan tadi Pak. Tadi berwudu ya berwudu. Ini yang kita masuk ini sedikit lagi. Tadi berwudu. Kemudian setelah itu hokanya. Wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Kemudian yang ketiga intidharus salah ba'da salah. Menunggu salat setelah salat. Ya, itu pahala-pahala tiga itu bisa menghapuskan pahala dan mengangkat derajat seseorang. Ya, jadi ada tiga tadi. Terus berwudu, perbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Ya, menunggu salat setelah salat. Jadi bisa juga kita siasati begini, Pak. Kita ini mau salat jenazah, ya, Pak. Mau salat jenazah. Ini kalau kita ingin siasati juga menunggu salat setelah salat. Pakai cara bermedemai pahala, Pak. Datang mau masjid main sunat, Pak. Kita salat sunat dulu. Setelah salat sunat kita kan menunggu, Pak. Kita menunggu salat setelah kita salat, ya. Jadi baik tamau masjid laju, duduk laju, Pak. Paling enggak kita salat dulu tahiyatul masjid. Ketika itu kita duduk. Duduk untuk apa? Duduk untuk salat jenazah. Itu masuk juga intidharus salah ba'da salah. Menunggu salat jenazah setelah kita salat sunnah. Makanya supaya dapat pahala diangkat derajat waktu tamau masjid teman itu naik lah. Itu juga masuk ini nih, masuk juga ke dalam kategori ini. Jadi baik tadi menyota duk tidak ada intidharus salah ba'da salah karena kita hendak sembahyang, kita tidak salah. Sekarang apa keutamaan menunggu salat setelah salat lagi, Pak? Ini ada hadis khusus lagi, Pak. Ya. Dari Abi Hurairah, hadis ini muttafaqun alaihi. Kita bisa ketemukan nanti dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya pendek. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, la yazalu ahadukum. Kalimat la yazalu itu diterjemahkan ma yazalu, mazala. Jadi mazala itu la yazalu ahadukum fi salatin. Seorang itu dianggap masih salat. Padahal dia kan tadi salat maghrib saja, Pak. Tapi dianggap masih salat. Ya, mada mati salatu tahbisuhu. Apabila salat itu masih mengikat dia. Bagaimana mengikat? Abai teman maghrib kan tidak prehisya, Pak. Artinya apa? Dia menunggu salat. Maka ketika menunggu salat, dia dianggap masih sedang dalam apa namanya? Aktivitas salat. Maka seperti kita tadi juga. Kita masuk ke masjid mau salat jenazah. Kita salat sunnah dulu. Kita menunggu salat setelah salat. Menunggu salat itu kita dianggap masih sedang salat, ya, Pak. Ya, menunggu salat kita dianggap sedang salat. Maka beruntunglah orang yang menunggu salat isya duduk di masjid habis salat maghrib. Kenapa? Dia dianggap masih salat itu dalam salat dia, Pak. Dia masih dalam salat. Sudah. Orang seperti ini kata Rasulullah, malam yuhdits. Tapi dengan syarat tidak apa namanya batal wudu dulu. Kalau batal wudu tebi masjid amang lam. Ketika habis salat sunat kita menunggu untuk salat jenazah, batal wudu, ambil ini wudu masuk lagi. Tapi jangan batal wudu kata Rasulullah. Kalau tidak batal wudu,
taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi para malaikat itu berdoa, Pak. Nyai berdoa malaikat rupanya, Pak. Jadi kita itu ketika salat itu, ketika menunggu itu, malaikat berdoa, Pak. Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat itu terus dia berdoa, Pak. Dia berdoa kepada orang yang menunggu salat setelah salat tadi, Pak. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya dan berikan rahmat kepada dia. Kitanya kata baca ke mayat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Tetapi malaikat lebih dahsyat lagi berdoa katanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, berikanlah dia itu, ampuni dosa dia. Yang nurung menunggu salat setelah salat. Maka kita siasati tadi, Pak, bah mentemai pahala. Nya abe temai maghrib tak awak. Waktu Isya dah balik lah. Nya nak mentemai pahala menunggu salat setelah salat. Di dalam hadis lain, seorang yang menunggu salat Isya habis salat maghrib, dia duduk di masjid. Kalau dia mati dalam keadaan dianggap sedang salat. Ya, nama sedang temayang. Siapa yang tidak mau mati dalam keadaan salat? Ya. Nya abe temai maghrib, ya aja tepi, aja apa diskotik ni. Habis Isya ni baliklah masjid, Pak, temayang lah. Nya menyomate diskotiknya, tidak dianggap dia itu menunggu salat setelah salat. Walaupun ke diskotiknya ya preh temayang Isya yo. Tadu ini oleh, Pak, tadu ini oleh. Maka tidak dikatakan intidaru salah ba'da salah. Dia harus di masjid dan tidak boleh batal wudu. Kalau batal wudu, kata Rasulullah, ambil wudu dan masuk lagi ke dalam masjid. Malaikat akan berdoa kepada dia dan dia itu terus mazala fi salatin. Dia terus di dalam ibadah salat, Pak, ketika menunggu salat setelah salat. Makanya bisa juga begini. Ya, Pak. Habis salat Isya, maka kita siasati, Pak, kita siasati. Cuma kita nanti tertidur. Tapi tanin mentang je, Pak. Ini saya nanti mau salat malam nanti. Ya, Pak, mau salat malam. Baca wudu katanya, Pak, habis temayang Isya, Pak, mau salat malam. Kita tidur menunggu salat setelah salat. Tetapi masalahnya apa? Kita itu sudah batal wudu, ya, Pak, batal wudu. Ya, itu bisa juga kita siasati. Tetapi Rasulullah mengatakan tadi harus di masjid, Pak. Intidaru salah ba'da salah itu di masjid supaya dapat pahala lagi. Saya rasa cukup sekian. Pertemuan selanjutnya kita lanjut babu salatil jamaah. Tentang salat jamaah. Kepu dah temayang jamaah. Apakah cuma 27 derajat saja? Kenyan, Pak. Ada yang lebih dahsyat lagi. Ya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.